Pemerintah Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Kabar baik itu disampaikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik tertanggal 8 Oktober kemarin. Setelah sekian lama terkurung pandemi, keinginan jamaah haji Indonesia melaksanakan umroh ke Tanah Suci akhirnya terbuka kembali. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam nota diplomatiknya menginformasikan perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia. Merespon berita gembira ini, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan hal-hal teknis terkait keberangkatan umroh dan protokol kesehatan pelaksanaan umroh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembahasan hal itu sudah sampai pada tahap akhir. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk teknis pelaksanaannya. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Para biro perjalanan haji dan umroh pun menyambut baik keputusan Arab Saudi ini. Namun ketentuan karantina 5 hari menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu kapan jemaah umroh Indonesia bisa mewujudkan impiannya yang lama terpendam dan berapa biayanya? Kami akan bahas bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif yang hingga saat ini masih berupaya kami hubungi dan Ketua Umum Ampuri Firman M. Nur. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Umum Ampuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tiffany. Ya, Pak Firman, pemerintah Arab kembali membuka ibadah umroh untuk jamaah Indonesia. Kesiapan dari Ampuri seperti apa untuk memberangkatkan jemaah? Pertama, kami mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah informasi yang disampaikan oleh Menlu kita, Ibu Retno Marsudi, tentunya membawa angin segar kepada kami sebagai pelaku usaha yang sudah tidak melaksanakan bisnisnya atau pengiriman jamaah hampir 2 tahun dari 27 Februari 2020 yang lalu. Tentu ketika informasi ini disampaikan, ini adalah kabar sangat gembira bagi jamaah. Ada 62.000 jamaah yang tertunda keberangkatannya untuk bulan Maret 2020 menjadi prioritas untuk kami berangkatkan ketika umroh betul-betul telah dibuka kembali dan kami bisa menyelenggarakan untuk mengirim jamaah ke Tanah Suci. Dalam informasi nota yang disampaikan oleh Ibu Menlu, memang pembahasan saat ini masih dalam pembahasan tahap akhir. Artinya hal-hal teknis yang mungkin akan mengganggu kelancaran perjalanan dibicarakan dari dua negara. Berharap keputusan itu segera datang, segera final, sehingga kami juga bisa memenuhi semua standar yang ditetapkan. Terus terang Mbak Tiffany, selama ini kami terus memantau perkembangan dan ketentuan operasional untuk pengiriman jamaah ke Tanah Suci. Yang kami lihat adalah pemerintah Saudi dalam beberapa waktu belakangan ini terus meningkatkan jumlah target kedatangan jamaah. Dari awal ketika dibuka 60.000 per hari, saat ini per tanggal 1 Oktober kemarin mereka tingkatkan menjadi 100.000 per hari. Artinya insya Allah umroh akan normal kembali. Dan ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis, antaranya yaitu vaksinasi menjadi persyaratan utama, kemudian buktikan dengan PCR negatif, sudah tidak ada kewajiban karantina jika vaksinasi itu sesuai dengan standar yang mereka inginkan.
Nah, kondisi kita perlu pembahasan dan kami yakin sekali sebagaimana disampaikan Ibu Menlu, adanya kemungkinan jika kita tidak memenuhi standar untuk kesehatan yang mereka inginkan, akan ada biaya lain yaitu karantina selama 5 hari. Kita berharap dalam pembahasan teknis akhir ini hal tersebut bisa kita hindari, karena tentu secara vaksinasi insya Allah jamaah Indonesia semua akan berangkat dalam kondisi vaksin, namun memang kendalanya adalah jenis vaksinnya. Masih banyak yang masih menggunakan Sinovac. Sedangkan Sinovac belum menjadi vaksin yang mereka rekomendasikan. Namun beberapa hal yang kami lihat dari pembicaraan kami dengan pihak terkait di Saudi Arabia, ini memungkinkan untuk bisa memenuhi standar tersebut dengan mendapatkan booster. Kita berharap kerjasama pembahasan lintas kementerian sebagaimana disampaikan Ibu Menlu juga membahas tentang kemungkinan tersedianya booster bagi calon jamaah, sehingga standar istitoah dari segi vaksinasi menjadi sempurna dan jamaah dari Indonesia dapat mudah untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Baik, Pak Firman, apakah artinya sudah ada pemetaan berapa kira-kira peningkatan harga umroh di tengah pandemi dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi? Ya, kami melihat jika seandainya karantina di Saudi itu tidak ada, ya, dan kemudian tidak ada juga karantina ketika mereka pulang ke tanah air, insya Allah harga yang referensi yang kedua sebesar 26 juta, karena kita pernah merevisi harga referensi yang ketika sebelum pandemi harga referensi minimal 20 juta, kemudian masa uji coba November 2020 sampai awal Februari 2021 yang lalu, kita melakukan perbaikan menjadi 26 juta. Kita harapkan kalau tidak banyak perubahan ketentuan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, tentu angka 26 juta itu menjadi angka referensi yang masuk di akal untuk bisa diberikan pelayanan yang baik dan cukup nyaman bagi jamaah berasal dari Indonesia. Baik, Pak Firman dan pemirsa, kami masih akan update informasi terkait umroh kembali dibuka untuk jemaah Indonesia. Kami juga masih berupaya menghubungi Pak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di ID Sore.